Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen pengampu Ririanti Rahmayani dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah tahapan persiapan dan tahapan perancangan dalam perencanaan program BK di SD. Perkenalkan, nama saya Mahliani yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Aisyah, Gusti Hidayati, Milani Veronica, Muhammad Hasbi Munawar, Rahma Hayati, Stephen Riyad Akbar, dan Jenny Sarah. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Selanjutnya kita akan menyampaikan materi yang dimana materi tersebut membahas tentang pertama, pengertian perencanaan program BK di SD. Kedua, analisis tahapan persiapan dan tahapan perancangan dalam program BKDSD. Ketiga, cara merancang tahapan persiapan dan tahap perancangan dalam perencanaan program BKDSD. Dan yang kelima, pentingnya tahapan persiapan, tahapan perancangan dalam perencanaan program BKDSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Hidayati dengan NIM 2010125120035 dengan nomor absen 03. Sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu pengertian perencanaan program BK di SD. Pengertian program perencanaan BK di SD. Pengertian program perencanaan BK di SD menurut Yarkawi dalam penelitiannya mengemukakan bahwa perencanaan merupakan suatu bentuk kegiatan mengukur, menilai, dan menganalisis kegiatan bimbingan dan konseling dengan memberdayakan berbagai sumber daya yang berguna, berhasil, dan yang akan dilakukan untuk kedepannya. Bimbingan dan konseling jadi kompatibel dan bervalensi. Dengan demikian, perencanaan program bimbingan dan konseling merupakan langkah penting untuk merumuskan apa yang diharapkan dan apa yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling di SD. Selanjutnya ada analisis tahap persiapan dan tahap perancangan dalam perencanaan program BK di SD. Tahap pertama yaitu persiapan atau preparing. Dalam program pelaksanaan BK, pada tahapan persiapan ini dilakukan kegiatan asesmen kebutuhan untuk mendapatkan dukungan pimpinan dan staf sekolah serta menetapkan dasar perencanaan layanan bimbingan dan konseling. Asesmen kebutuhan bagian kegiatan memiliki tujuan dalam menemukan kondisi nyata dari peserta didik yang akan dijadikan dasar dalam merancang program bimbingan dan konseling. Adapun langkah-langkah asesmen terdiri dari yang pertama, mengidentifikasi data yang dibutuhkan dalam penyusunan program. Yang kedua, memilih instrumen pengumpulan data sesuai kebutuhan instrumen. Yang ketiga, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data hasil asesmen kebutuhan. Baik, yang berikutnya yaitu tahap perancangan atau designing. Dalam melaksanakan perincian rencana operasional atau action plan yang akan disusun guru bimbingan dan konseling atau guru BK perlu melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama yaitu identifikasi dan merumuskan berbagai kegiatan yang harus atau perlu dilakukan. Yang kedua, pertimbangkan porsi waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap kegiatan. Yang ketiga yaitu inventarisasi kebutuhan yang diperoleh dari needs assessment ke dalam tabel kebutuhan yang akan menjadi rencana kegiatan. Nah, yang keempat yaitu program bimbingan dan konseling sekolah yang telah dituangkan ke dalam rencana kegiatan perlu dijadwalkan ke dalam bentuk kalender kegiatan. Nah, yang terakhir yaitu program bimbingan dan konseling perlu dilaksanakan dalam bentuk yang pertama dalam bentuk kontak langsung dan juga dalam bentuk tanpa kontak langsung dengan peserta didik. Perkenalkan, nama saya Melanie Veronica. Saya berasal dari kelompok 4.
Di sini saya akan menyampaikan materi dengan apa yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya tadi, yaitu yang ketiga mengenai cara merancang tahap persiapan dan tahap perancangan dalam perencanaan program bimbingan konseling di sekolah dasar. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, struktur program bimbingan konseling terdiri atas rasional, visi dan misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, komponen program, bidang layanan, rencana operasional, pengembangan tema atau topik, rencana evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, dan yang terakhir anggaran biaya. Sehingga struktur program bimbingan dan konseling ini dijadikan komponen-komponen yang harus ada namun bukan sebagai tahapan. Sekian yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya, yakni mengenai cara merancang tahap persiapan dan tahap perancangan dalam perencanaan program BK di SD. Jadi dalam perencanaan program BK di SD ini terdapat dua tahap yang harus dilakukan, yakni tahap persiapan dan juga tahap perancangan. Dalam tahap persiapan atau preparing dalam perencanaan program BK di SD terdiri atas 3 kegiatan, yakni yang pertama adalah melakukan asesmen kebutuhan, yang mana dalam kegiatan ini terdapat 3 hal yang harus dilakukan, yakni mengidentifikasi data yang dibutuhkan untuk penyusunan program bimbingan dan konseling, kemudian memilih instrumen yang akan digunakan, serta mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menginterpretasi data hasil asesmen kebutuhan. Kemudian kegiatan yang kedua adalah mendapat dukungan kepala sekolah dan komite sekolah, dan kegiatan yang terakhir adalah menetapkan dasar perencanaan program. Yang selanjutnya dalam tahap perancangan atau designing terdiri dari 2 kegiatan utama, yakni yang pertama adalah penyusunan program tahunan bimbingan dan konseling, yang mana dalam hal ini terdapat beberapa kegiatan yang harus dilakukan, yakni yang pertama merumuskan rasional, kemudian menentukan dasar hukum, merumuskan visi dan misi, mendeskripsikan kebutuhan, merumuskan tujuan, mengidentifikasi bidang layanan, menyusun rencana operasional, mengembangkan tema atau topik, rencana evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, mengidentifikasi sarana dan prasarana, serta menyusun anggaran biaya. Dan kegiatan yang terakhir adalah merancang program semester. Nah, selanjutnya pentingnya tahap persiapan dan tahap perancangan dalam perencanaan program BK di sekolah dasar. Persiapan dan perancangan merupakan 2 unsur penting yang mengawali penyusunan program, termasuk penyusunan program layanan BK di lingkungan pendidikan. Mempersiapkan program BK yang optimal dapat dengan menyusun rencana dan rancangan yang jelas tentunya. Dengan persiapan dan rancangan tersebut, guru BK memiliki panduan yang lebih rinci dan membantu untuk menyiapkan diri dalam memberikan layanan BK yang optimal. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai pentingnya tahap persiapan dan tahap perancangan dalam perencanaan program BK di sekolah dasar. Gibers dan Henderson juga mengingatkan adanya beberapa pertimbangan yang perlu ditilik dalam perencanaan program BK yang komprehensif, diantaranya yaitu yang pertama, kebutuhan siswa yang perlu dilayani dari program BK, yang kedua, manfaat atau dampak yang akan diterima oleh para siswa, yang ketiga, kualifikasi petugas atau guru BK yang akan melayani dan merancang program BK, yang keempat, hubungan atau keterkaitan program BK dengan program pendidikan secara utuh, menjadi bagian integral dari program pendidikan yang ada di sekolah. Yang kelima, keefektifan dan efisiensi program BK yang dirancang. Yang keenam, pengembangan dan pengelolaan program BK. Dan yang terakhir, pengukuran serta evaluasi program BK dan hasil atau dampak yang teramati atau terukur. Nah, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kesimpulan, pelaksanaan pembimbingan dan konseling sangat diperlukan di sekolah dasar. Karena dalam prakteknya tidak sedikit di antara peserta didik yang mengikuti proses belajar
mengajar menghadapi masalah yang berasal dari dirinya sendiri dan lingkungannya sekitar. Oleh karena itu, pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar bertujuan memberikan layanan yang spesifik untuk membangkitkan semangat belajar peserta didik, menumbuhkan motivasi yang rendah sehingga muncul dorongan untuk belajar pada diri peserta didik. Program bimbingan konseling merupakan suatu rancangan kegiatan bimbingan konseling yang dilaksanakan pada periode pembelajaran tertentu. Dalam perencanaan program bimbingan dan konseling terdapat 2 tahapan, yaitu tahapan persiapan atau preparing dan tahapan perancangan atau designing. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.